يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Ibnu Katsir rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur kita terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai bentuk dan berbagai macamnya. Tentunya itu suatu hal yang sepantasnya kita terus membasahi lisan kita dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari mengamalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebelum kita mulai, maka saya di sini alhamdulillah diberikan amanah kesempatan untuk bisa menggantikan Al-Ustaz Fadil hafizahullah taala, yang sebenarnya pada malam hari ini beliau yang qadarullah belum dapat hadir di kesempatan pada malam hari ini dikarenakan kondisi anak beliau yang sakit, yang saya dapat informasinya. Oleh karena itu, mari kita doakan lebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada putra beliau, kepada anak beliau, memberikan kesehatan dan menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ini tentunya satu hal yang lebih baik, menggantinya dengan suatu hal yang lebih baik. Dengan kondisi yang sakit tentunya ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan seorang muslim, karena tidaklah ada suatu hal yang tidak menyenangkan yang menimpa seorang muslim melainkan itu akan menjadi kafarah baginya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau dan memberikan kesehatan kepada anak beliau yang saat ini kondisinya tadi disampaikan sedang dirawat di rumah sakit. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka pada kesempatan malam hari ini saya tidak melanjutkan pembahasan rutin kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Namun sedikit saya ingin mengangkat sebuah tema pembahasan yang sekiranya tema ini pun penting, dan tema ini tentunya sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Setiap manusia dia berusaha untuk mencari tahu tentang hal ini. Apapun bentuk upaya yang dia lakukan untuk mencarinya, semuanya tujuannya adalah satu hal ini. Yaitu apa? Yaitu sesuatu yang dimakan sebagai as-sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Setiap orang pasti ingin dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia. Tidak perlu jauh-jauh dia berpikir ke akhirat lebih dahulu, di dunia dulu. Di dunia dia pasti ingin untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ada orang yang dia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan ini dengan sesuatu yang menurut dia itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi ternyata tidak bisa. Ada orang yang dia berusaha mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan cara mengunjungi semua tempat-tempat indah yang ada di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya ingin bahagia, ingin mencari sebuah tempat yang tenang, membahagiakan hatinya. Pergi ke tempat ini, ternyata sering dikunjungi, bosan juga, akhirnya cari tempat yang lain. Sering dikunjungi, bosan juga, terus berkeliling dunia. Tujuannya apa? Tujuannya mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan.
Ada orang yang dia mencari bahagiannya caranya dengan cara yang lain. Dia mengoleksi semua barang yang dia sukai. Tujuannya apa? Dia koleksi, dia kumpulkan di rumahnya. Dipakai semua juga tidak. Dimanfaatkan semua juga tidak. Karena saking banyaknya barang tersebut. Dan dia juga tidak butuh sebenarnya. Tapi hanya untuk memuaskan hatinya. Ingin membahagiakan hatinya. Dia koleksi semua barang-barang yang dia suka. Entah kendaraan, entah rumah, entah barang-barang perhiasan yang lain. Dia berusaha untuk membahagiakan hatinya. Membahagiakan dirinya dengan mengoleksi barang-barang tersebut. Ada orang lain yang dia berusaha menggapai kebahagiaan dengan melakukan segala sesuatu yang dia inginkan sebebas-bebasnya, tidak ingin diatur oleh orang. Tujuannya apa? Melampiaskan keinginannya supaya dia bahagia, supaya tenang. Ketika sudah mentok, tidak ada lagi, jenuh, penat, apalagi yang bisa dia lakukan? Akhirnya pusing, stres. Tidak ada lagi yang bisa dia cari cara untuk mendapat kebahagiaan. Maka kita dapati ada orang-orang yang mereka buntu cara mendapatkan kebahagiaannya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya stres dia. Bahkan ada yang sampai pada bunuh diri. Kenapa? Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Di dunia ini dia bingung. Gimana caranya membahagiakan dirinya. Maka kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Diakui atau tidak diakui, semua orang pasti ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara. Tidak ada yang di dunia ini ingin sempit hidupnya. Tidak. Namun sebenarnya kebahagiaan tersebut adalah sesuatu yang mudah didapat bagi orang yang mengetahui sebab-sebab kebahagiaannya. Bagi orang yang mengetahui alamatnya mudah ditemukan. Kayak kita pengen nyari alamat teman, pengen berkunjung ke rumahnya, kalau kita nggak tahu alamatnya, muter sana sini, kecapean, akhirnya nggak ketemu, batal akhirnya. Tapi ada orang yang dia sudah tahu alamatnya, sudah tahu arahnya, maka mudah dia, dalam waktu yang singkat dia bisa langsung menemukan dan datang ke rumahnya. Maka alamat kebahagiaan tersebut adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Apa itu alamat kebahagiaan tersebut? Atau sebab-sebab kebahagiaan? Ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi sebab-sebab kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya tentunya. Kalau di dunianya dia sudah berhasil mendapatkan kebahagiaan ini, maka sudah pasti di akhirat dia pun akan mendapatkannya. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah orang yang idza u'tiya syakara. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan kalau ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bersyukur. Idza u'tiya syakar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka dia bersyukur. Dengan mensyukuri apa yang dia dapatkan, apapun, entah sesuatu yang sedikit, entah sesuatu yang banyak, dia bersyukur, mensyukurinya. Idza u'tiya syakar. Apabila dia diberikan sesuatu, maka dia bersyukur. Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita, ajaban li amril mu'min. Sungguh begitu menakjubkan sifat seorang mukmin. Keadaan seorang mukmin sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat baik baginya.
inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua yang dia dapatkan, semua yang dia dapati, dia hadapi di kehidupan dunia ini menjadi sebuah kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Yang pertama sifatnya adalah kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya. Banyak yang menyenangkan kita. Ada orang kelaparan, dia inginnya punya makan, dapat makanan. Ada orang sedang sakit, pengen segera sembuh, dapat kesembuhan. Ada orang sedang capek, penat-penatnya, pengennya istirahat, dia dapat kesempatan waktu luang untuk istirahat. Itu namanya sesuatu yang menyenangkannya. Apa bentuknya? Entah berupa harta, entah berupa waktu, entah berupa kesehatan, entah berupa ketentraman dalam hati. Ini namanya nikmat, ini namanya sesuatu yang menyenangkan. Maka dia bersyukur, mensyukurinya. Fakana khairan lahu, kata Nabi SAW. Maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Kalau dia diberikan sesuatu, Allah SWT berikan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang ketika dia dapat senang, maka kalau dia mensyukurinya, dia akan bahagia. Meskipun mungkin yang dia dapat sesuatu yang pas-pasan, tidak memiliki lebih ketika sudah dia gunakan. Tapi kalau dia mensyukurinya, maka tenang, bahagia hatinya, tidak akan pusing lagi mikirkan. Ini adalah orang yang bersyukur. Beda halnya dengan orang yang ketika dia sudah dapat nikmat, dia masih melihat lagi kepada nikmat orang lain. Akhirnya apa? Nggak puas-puas. Hatinya terus terpaut dengan nikmat-nikmat yang belum dia dapatkan adanya di tangan orang lain. Akhirnya terus sempit hatinya, tidak pernah puas. Makanya Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah arahan, sebuah irsyad, taujih untuk bisa menjadikan diri kita orang yang bersyukur. Yaitu apa? Kita melihat kepada orang yang kondisinya lebih memprihatinkan dari kita. Jangan melihat kepada kondisi orang yang lebih baik dari kita. Yang seperti itu akan lebih ajjaru an la tazdaru ni'matallah. Yang seperti itu akan lebih menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah SWT. Akan menjadikan kalian bahagia, jadikan hati kalian tenang, sudah dapat apa yang dibutuhkan. Masih ada orang lain yang dia ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan pun tidak bisa. Subhanallah. Makanya banyak-banyak melihat kepada orang yang kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan kita. Jangan melihat kepada orang yang kondisinya lebih baik, lebih enak dari kita. Yang seperti itu akan menjadikan kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Adanya, kenapa ya kok saya nggak bisa seperti itu? Saya sudah bekerja keras, usahanya sama, tips yang diberikan sama, tapi dia bisa sukses kok saya enggak. Yang saya lakukan sama, ini itu sama, tapi kok saya belum bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Akhirnya hatinya terus apa? Terus tidak pernah merasakan bahagia, tidak pernah merasakan puas. Capek terus pikirannya, capek terus hatinya. Ketika kapan? Ketika dia tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka yang pertama sebab kebahagiaan adalah dengan cara bersyukur. Dan bersyukur tentunya kita perlu mengetahui makna bersyukur. Para ulama menjelaskan bahwasanya bersyukur itu bukan hanya dengan lisan. Bersyukur itu dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan lisan, dengan hati. Diawali dengan hatinya. Bagaimana melakukan bersyukur dengan hatinya? Bersyukur dengan hatinya yaitu dia mengakui dan meyakini bahwasanya segala yang dia dapatkan datangnya
dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Manusia itu hanya sebagai sebab. Kalau seandainya Allah tidak menggerakkan hati mereka, tidak akan sampai nikmat itu kepada dia. Orang dapat harta, berikan harta oleh orang lain, manusia. Maka dia harus yakini bahwasanya harta tersebut dari siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan hati orang yang akhirnya berbuat baik kepada dia. Tentunya tidak melupakan rasa syukur kepada manusia, karena tidaklah dinyatakan bersyukur kepada Allah kalau dia pun tidak berterima kasih kepada manusia. Namun dalam hatinya dia harus meyakini yang pertama kali bahwasanya yang memberikan nikmat kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu akan menjadikan dia tenang. Allah sudah memberikan nikmat kepada dia. Ketika Allah akan memberikan nikmat kepada orang lain, ternyata beda takarannya, lebih banyak. Ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, maha bijak di dalam buat. Maka dia tidak akan memiliki rasa hasad kepada orang lain. Kenapa? Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan itu bukan tolak ukur dari kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan menjadikan kalian dekat kepada kami. Maka kalau dalam urusan kenikmatan dunia, Allah berikan kepada siapa orang yang Allah kehendaki, baik dia Allah cintai ataupun tidak Allah cintai. Maka orang yang bersyukur, orang yang beriman, dia akan meyakini bahwasanya segala nikmat yang dia dapatkan, yang didapatkan orang lain, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Dan tidaklah ada nikmat yang ada pada diri kalian yang diberikan kepada kalian famin Allah, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, mensyukuri dengan lisan. Maka mensyukuri dengan lisan yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, dengan tidak menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Karena ada orang-orang yang ternyata lisan mereka menjadikan mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Yaitu ketika mereka menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadikan nikmat itu, lisannya dia tidak mau memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman, dia akan mendapat kebahagiaan ketika dia terus membasahi lisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur yang ketiga, dan inilah yang banyak dilalaikan. Orang terkadang menganggap bersyukur itu kita sudah meyakini nikmat itu datangnya semata-mata hanya dari Allah. Kita sudah mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia nyatakan dirinya sudah bersyukur. Ternyata tidak. Belum cukup sebelum dia melakukan yang ketiga, yaitu apa? Syukrun bil jawarih. Bersyukur atas nikmat Allah dengan anggota tubuhnya. Dengan cara apa? Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya di dalam ketaatan. Itu namanya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat sehat. Maka ketika sehat, dia jalankan perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah. Ini namanya bersyukur dengan anggota tubuhnya. Tapi orang yang ketika Allah SWT berikan kepada dia kesehatan, ternyata dia gunakan waktu sehatnya untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, maka orang ini bukan orang yang bersyukur. Dia orang yang kufur nikmat. Sudah Allah berikan nikmat berupa kesehatan, malah dia gunakan waktu sehatnya untuk hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Dia tinggalkan perintah-perintah Allah.
dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan kewajiban puasa, atau yang lainnya. Atau nikmat lain, nikmat waktu luang. Punya waktu luang dia, ternyata tidak dia isi waktu luangnya dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sudah datang kesibukan baru muncul niatan, oh iya, saya pengen melakukan ini, tapi saya saat ini sedang sibuk. Akhirnya ditunda lagi. Maka dia tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersyukur dengan jawarih ini, dengan anggota tubuh ini sedikit. Allah SWT sebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mereka itu masuk kategori orang yang bersyukur, yaitu bersyukur dengan anggota tubuhnya. Subhanallah. Maka yang pertama, sebab kebahagiaan adalah dengan bersyukur. Dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan menjadikan kita bahagia, tenang kita. Kalau kita sudah gunakan waktu sehat, waktu luang, nikmat harta, nikmat-nikmat yang lain, semuanya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tenang hidupnya. Dia tidak perlu khawatir lagi. Kalau suatu saat nikmat-nikmat tersebut hilang, tercabut darinya, sudah punya bekal. Di nikmat-nikmat yang sebelumnya dia gunakan dalam ketaatan, sudah punya bekal. Beda hanya dengan orang yang ketika diberikan nikmat, dia belum manfaatkannya, dia tunda nanti. Ketika dicabut nikmat-nikmat tersebut, baru kemudian dia menyesal. Baru kemudian dia katakan, wah saya ingin ini, ingin itu, ingin melakukan ketaatan ini, ingin melakukan ketaatan itu. Ternyata sudah tidak bisa lagi. Makanya seorang mukmin itu betul-betul orang yang memiliki kebaikan dalam segala urusannya. Ketika dia dapatkan nikmat, punya kesempatan melakukan ketaatan, dia lakukan untuk menjadi bekal ketika dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Ini yang pertama, bersyukur. Idza u'tiya syakara. Yang kedua, idza batuliya sabar. Ketika dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Ini sebab kebahagiaan yang kedua. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang tidak menyenangkan. Nikmat sehatnya dicabut, nikmat hartanya hilang, nikmat jabatannya hilang, waktu luangnya sudah tidak ada lagi, sempit waktunya, capek terus untuk melakukan hal-hal yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah dicabut nikmat tersebut. Ini namanya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar. Dengan bersabar, maka setidaknya dia mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, dengan kesabaran tersebut dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah SWT. Sungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka akan diberikan tanpa diperhitungkan. Yang pertama, orang yang bersabar atas musibah yang dia dapatkan, maka dia mendapatkan pahala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, digugurkan dosa-dosanya ketika dia bersabar atau tatkala mendapatkan musibah. Ketika dia dapatkan musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka dengan mengucapkan lafaz tersebut, ini dalamnya terhadap pengikraran dia bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Allah berhak untuk mengambilnya sebagaimana Allah berhak untuk memberi atau tidak. Maka dengan kesabaran tersebut dia akan
tenang hatinya, bahagia hidupnya sudah. Tidak dapat apa yang dia inginkan, ya tenang saja. Kenapa? Toh segala sesuatu telah ditakdirkan. Dan ketika dia bersabar malah mendapatkan pahala. Ada kesempatan mendapatkan pahala. Sakit, ada orangnya sedang menderita sakit, dicabut nikmat sehat darinya. Kalau dia bersabar, maka tidak masalah dengan sakit tersebut. Masih ada orang yang lebih parah kondisinya dibandingkan dia. Nah, ketika dia bersabar, itu akan menjadikan dia tetap bahagia bagaimanapun kondisinya. Namun yang namanya bersabar dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, sabar itu dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian ketika seorang bersabar, dia timpa musibah, dia bersabar tapi dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Dia sedang sakit, dicabut nikmat sehat, tapi ternyata dia tidak mau untuk mengerjakan sholat dengan alasan sedang sakit. Padahal ada solusi bagi orang yang sedang sakit. Bagaimana cara dia mengerjakan sholatnya? Dia tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu duduk, ya tiduran. Tapi ketika dia sedang sakit, tidak mau sholat sama sekali. Dengan alasan apa? Saya ini sedang sakit, nantilah kalau sudah enakan badannya baru saya sholat. Yang seperti itu bukan bersabar. Karena sabar itu dilakukan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Tetap dia menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya para ulama mengatakan sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah, yang pertama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dengan cara meninggalkan maksiat. Sabar dengan cara meninggalkan maksiat. Ada orang yang dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit ekonominya, sedang kesulitan ekonominya, mencari makan susah, memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk makan saja sulit. Ketika datang tawaran, ini ada pinjaman riba tapi di dalamnya ada perbuatan riba di dalam pinjaman tersebut. Atau ada orang yang menawarkan kepada dia pekerjaan, tapi pekerjaannya ternyata mengandung unsur keharaman. Maka orang yang bersabar akan dia tinggalkan meskipun kondisinya dia sedang membutuhkan. Kenapa? Karena sabar itu dilakukan dengan meninggalkan maksiat. Sabar bukan dengan cara melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi orang yang dia terus bersabar, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan berikan rezeki dari sesuatu yang tidak dia duga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tidak pernah menduganya. Syaratnya apa? Bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi kalau tidak meninggalkan larangan Allah, tetap dia kerjakan sesuatu yang haram, maksiat tidak dia tinggalkan, ditimpa musibah pula, ya akan sangat sulit untuk diangkat musibah tersebut dari mereka. Makanya Allah SWT mensyaratkan diangkatnya musibah, diangkatnya suatu malapetaka dari satu kaum, dari seorang itu dengan cara apa? Dengan cara bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan baginya keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit, hujan Allah turunkan. Dari bumi, hasil dari bumi itu tumbuh, mudah didapatkan.
Walakin kadzabu, sayangnya kebanyakan penduduk negeri itu apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akhirnya kami azab mereka. Kami perlakukan mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka solusinya ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi, dari musibah yang sedang menimpa kita, introspeksi diri. Maksiat apa yang kita lakukan? Segera tinggalkan. Baru itu dikatakan bersabar. Bukan bersabar diam saja tapi tidak mengintrospeksi diri. Bersabar, sudahlah saya tidak akan menggerutu, saya terima keadaan. Bukan. Orang yang bersabar, orang yang berusaha memperbaiki keadaannya dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena sabar itu ada as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyatillah. Sabar menjalankan ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat. Janjinya Allah telah sebutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Urusannya mudah. Kalau kita mendapatkan suatu musibah lama enggak selesai-selesai, berarti ada satu hal yang belum kita lakukan. Imma belum bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan, imma kita masih meninggalkan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka terus introspeksi diri, terus diperbaiki keadaan kita, terus belajar tentang bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah pasti benar. Allah sudah menjanjikan. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang paling benar lagi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, itu dalam janji-janjinya. Janji Allah pasti benar. Allah menjanjikan barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi jalan keluarnya. Maka bersabar adalah sebab kebahagiaan ketika ditimpa musibah. Yang ketiga, sabarnya adalah dengan sabar tatkala mendapat takdir yang tidak menyenangkan dengan cara tidak melontarkan ucapan-ucapan yang mengandung kekesalan kita kepada ketetapan Allah dan tidak membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu telah Allah takdirkan dengan sebaik-baiknya. Semua takdir yang Allah tetapkan itu adalah hal yang baik. Takdir itu baik. Tapi manusia ketika menerimanya, ada yang menganggapnya takdir itu baik, ada yang menganggapnya takdirnya buruk baginya. Tapi takdirnya adalah baik. Takdirnya adalah baik. Contoh takdir yang baik, bagaimana semua takdir Allah itu baik. Ada orang, dia ditimpa musibah, bagaimana bisa jadi sebuah kebaikan? Jawabannya, musibah justru menjadi kebaikan bagi orang yang bisa menyikapi musibah dengan benar. Karena Rasulullah mengabarkan bahwasanya tidaklah menimpa seorang muslim kegundah gulanaan, kesusahan, kesedihan, melainkan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Bahkan duri yang menusuk menjadi sebuah penggugur dosa-dosanya. Kan menjadi kebaikan. Orang yang setiap hari ditimpa musibah terus, berarti setiap hari tergugurkan terus dosa-dosanya. Ya. Jadi kebaikan musibah itu. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan kesabarannya. Maka orang yang ditimpa musibah bisa jadi dia lebih afdal, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak pernah mendapatkan musibah. Karena mensyukuri nikmat tentunya lebih banyak dilalaikan dibandingkan sabar tatkala ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, sebenarnya mau nggak mau ya harus sabar. Bagaimana lagi, ya kan? Masih memprotes, nggak akan merubah keadaan juga. Mau nggak mau bersabar. Tapi kesabaran yang afdal adalah ketika awal dia langsung bersabar, bukan sabar yang ya udahlah mau gimana lagi.
Karena Nabi SAW, innama sabru 'inda sadmatil ula. Sabaran itu adalah ketika dentuman yang pertama, ketika awal kali terjadi goncangan hati, ketika disitulah bersabar. Adapun bersyukur, mensyukuri itu banyak dilalaikan. Kenapa? Karena nikmatnya datang terus. Nikmatnya datang terus. Maka musibah itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi kebahagiaan kalau dia bisa menyikapinya dengan sabar. Yang kedua adalah bersabar. Itu sebab kebahagiaan. Yang pertama bersyukur, dapat nikmat dia mensyukurinya. Yang kedua bersabar ketika dia ditimpa hal yang tidak menyenangkan dia bersabar. Bersabar dengan terus menjalankan ketaatan, bersabar dengan meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dengan menahan lisan dan hati agar tidak menggerutu atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan sampai terucap, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus saya yang mengalami ini, kenapa orang lain tidak, kenapa dia bisa begitu, saya tidak bisa, kenapa saya mengalami ini tapi orang tidak. Ini orang yang tidak bersabar atas takdir yang sedang menimpa dia. Orang yang bersabar atas takdir yang menimpa dia, ketika dia ditimpa sesuatu tidak menyenangkan, maka tenang saja dia. Bahkan lebih tinggi lagi ketika dia bisa ridho dengan hal tersebut, dia biasa meridhoinya. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa mengimani tentang takdir Allah, pasti Allah akan menunjukkan hatinya kepada kebahagiaan, kepada kebenaran, kepada jalan yang menyelamatkannya. Cara yang kedua sebabnya adalah bersabar. Yang ketiga, sebab bahagia adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Idza aznaba istaghfara. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka segera dia beristighfar. Ketika mendapatkan nikmat, sering kita lupa bersyukur. Ketika teringat, oh iya saya belum mensyukur ini, segera beristighfar. Ketika ditimpa musibah, terkadang kebablasan, tidak bersabar, maka segera dia beristighfar ketika dia teringat bahwasanya dia lupa untuk bersabar. Maka orang yang dia akan mendapatkan kebahagiaan adalah ketika dia terus beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, "Ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, wahai manusia, kalian itu terus melakukan perbuatan dosa malam dan siang. Ada yang dia melakukan perbuatan dosa malam, ada yang melakukan perbuatan dosanya siang. Ada yang dua-duanya terus melakukan perbuatan dosa. Wa an aghfiru dzunuba jami'a, tapi Allah SWT menegaskan, dan aku mengampunkan semua perbuatan dosa. Apapun itu. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan asalkan kita mau beristighfar, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, yaitu minta ampunan. Bahkan Allah SWT menyeru kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka menzalimi diri mereka, melakukan israf terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampun segala
perbuatan dosa, maka mintalah ampun. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Tapi orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak tahu bagaimana membersihkan dirinya, enggan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus menumpuk-numpuk dalam perbuatan dosa, akan semakin hitam hatinya. Karena perbuatan dosa itu akan memberikan noda di dalam hati manusia, sampai hatinya lama-lama akan tertutup dan menjadi hati yang keras, yang hitam, membatu, sulit untuk menerima kebenaran. Namun orang yang dia ketika dia berdosa langsung beristighfar, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kecerahan dalam hatinya. Mudah baginya untuk menerima nasihat, mudah baginya untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Ingat untuk terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ingat untuk terus bersabar ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ingat untuk terus beristighfar ketika kita terlanjur terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka dengan 3 hal itu kita bisa menjumpai yang namanya kebahagiaan. Itulah alamat kebahagiaan. Sabar, syukur, sabar, dan istighfar. Dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyampaikan hal tersebut, fahadihi unwan sa'adah. Itu adalah alamat kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu bukan dengan harta. Kebahagiaan itu bukan dengan jabatan dan kedudukan. Kebahagiaan itu bukan dengan nikmat-nikmat materi atau nikmat-nikmat dunia. Kebahagiaan itu sebagaimana tempatnya di hati, maka sebab-sebabnya pun dilakukan dan dimulai dari hati. Bersyukur dari hati, bersabar juga dengan hatinya, dan dia istighfar yang muncul dari lubuk hatinya. Khani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Jika ada pertanyaan nanti setelah azan insyaallah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan untuk kumandangkan azan terlebih dahulu.